Jancuk enak banget. Baru kali ini saya menemukan ada telur rebus dalam mangkok soto. Biasanya kalau telur itu adanya seperti ini nih pemirsa ya, dibikin sate yang sunduan atau sate telur puyuh. Wow, bertaburan tuh. Jadi banyak dagingnya sama ada bawang goreng seperti biasa ya. Basicnya soto. Ini semacam kuliner yang cukup ekstrim. Kok kayaknya gini sih? Keong, sawah, tapi ini halal pemirsa. Kameramen saya kegedean pemirsa. Kuliner soto mana ya? Wow, jancuk mobilnya apik coy. Duh, bisa dibuka ya. Mobilnya apik. Tapi cari soto gimana ya? Wow, kok soto ini miso juga? Soto jancuk satu-satunya di Yogyakarta. Enak erek. Mau mobilnya apa mau sotonya ya? Sotonya habis beli soto, kira-kira dapat mobil gimana ya? Ikuti aja yuk, kita ngincar mobilnya sama soto jancuknya. Ayo cok. Monggo. Jadi pemirsa, kita masih di jalan-jalan soto di series Dolan dan Kulineran Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Dan kali ini Hani mau mereview kita masih di seputaran Jogja. Kita menemukan salah satu soto yang unik nih pemirsa ya. Soto yang basicnya itu Jawa Timur, tapi ini tuh Jawa Timurnya dari Blitar. Pernah ada yang merasakan atau nyicipin soto dari Blitar nih pemirsa? Jadi kita mau melihat dan juga mencicipi soto yang unik ini dengan nama yang cukup fenomenal ya. Pro dan kontra. Tapi menurut yang punya, ini sebenarnya penamaannya sendiri itu adalah karena memang seperti apa ya, kayak kita udah temenan lama, sahabatan lama gitu ya. Mungkin kalau di Jawa Timur itu sudah biasa banget gitu kalau ketemu, ya cok gitu kan ya. Nah, dan ini kayak sebuah ungkapan luar biasa gitu loh, sesuatu yang enak atau sesuatu yang luar biasa. Contohnya kalau misalnya makanan, jancuk enak banget gitu. Kalau ngeliat cowok ganteng, jancuk ganteng banget ya wong kayaknya. Contohnya gitu pemirsa ya. Jadi ini namanya itu memang diambil dari ungkapan luar biasa yang enak banget gitu loh. Nah, seperti apa enaknya pemirsa? Jadi kalau misalnya kita lihat nih, dari pertama kali kita lihat, yang pertama yang paling unik dan gak ditemukan di soto-soto lain adalah dari telur rebusnya. Baru kali ini saya menemukan ada telur rebus dalam mangkok soto. Biasanya kalau telur itu adanya seperti ini nih pemirsa ya, dibikin sate yang sunduan atau sate telur puyuh. Tapi beda, kalau ini telur ayam yang dia di separuh gitu ya, separuh dibagi dua lagi, kemudian ada di dalam mangkoknya. Dan mangkoknya sendiri ini ukurannya sebenarnya, kalau mungkin pemirsa pernah mencicipi atau menikmati atau pernah lihat gitu ya, soto Kudus. Nah, ini mangkoknya tuh seukuran dengan soto Kudus. Jadi beda dengan mangkok-mangkok yang sebelumnya juga kita pernah temui gitu ya dengan ukurannya. Nah, kali ini yang menarik lagi nih pemirsa, bedanya dari soto Blitar ini dengan soto-soto yang lain adalah selain tadi telurnya, di sini tuh ada kentang gorengnya pemirsa. Nah, saya boleh ya untuk coba kita cek dulu apa saja isi di dalamnya. Jadi ada kentang goreng yang diiris kayak keripik kentang gitu pemirsa. Ya. Nah, ini sudah terendam. Jadi sebenarnya ini kan kriuk gitu. Ini sebenarnya kan crispy kriuk, tapi karena udah kena kuahnya, ini jadi ya ada beberapa yang sudah meletre alias sudah pada lembek gitu ya. Nah, kemudian juga kalau dilihat dari pertama kali ada yang seger-seger. Ini tomatnya. Terus ini basicnya adalah soto daging sapi. Kalau pemirsa
suka dengan berbagai macam hal yang berbau daging sapi, sini salah satu yang bisa direkomendasikan untuk temen dan juga keluarga pemirsa. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita lihat juga, biasanya kalau soto Jawa Timur itu mungkin ada soto Lamongan atau soto yang lain yang dia biasanya pakai koya. Jawa Timur yang ke Blitar ini dia nggak pakai koya pemirsa. Saya belum pernah mencicipi dan ini baru pertama kali kita mau mencoba karena katanya kalau untuk kuahnya sendiri itu juga beda dari soto Jawa Timur yang ada di Jogja beberapa ya. Karena di Jogja ini banyak banget kita bisa menemukan soto Jawa Timuran. Kita mau lihat dulu nih pemirsa sebelum saya menjelaskan apa yang ada di dalam sini. Di sini juga ada pelengkap yang unik nggak ada di tempat lain. Ada sate keong. Ini keong sawah pemirsa yang halal ya. Jadi nggak masalah kalau pemirsa kesini, ini halal sate keong. Nanti saya mau coba ya pemirsa ya. Mungkin ada yang merasa ini kuliner ekstrim gitu ya. Tapi ya tidak se ekstrim belalang lah ya. Itu kalau katanya kameramen saya. Terus juga seperti biasa ada sunduannya. Ini sate telur puyuh sama ada ati dan empela ayam seperti biasa. Kemudian juga pelengkap di sini ada jeruk nipis yang bisa kita pakai untuk keceran, sama ada gorengan tempe yang masih mongah-mongah, ini baru keluar dari wajan ya, jadi masih benar-benar hangat. Bisa dipesan kalau misalnya datang ke sini pengen sembari menikmati gorengan atau menikmati sotonya itu, nanti bisa dicemplungin gorengan. Seperti biasa juga ada sambal dan juga ada kecap di sini yang bisa ditambahkan kalau misalnya pemirsa juga pengen menambahkannya. Nah, kita mau coba langsung mengkorek-korek atau juga melihat isi di dalamnya. Selain yang pertama dilihat adalah telur, terus juga kentang goreng, ada tomat. Di sini juga ada kecambah. Nah, ini mirip-mirip sama kudus nih pemirsa ya, kecambahnya ya, modelannya ya. Sama di dalamnya itu ada sayuran kol sama nasi. Ya, ini sudah include di dalamnya nasinya, dan yang pasti dagingnya pemirsa ya. Dagingnya di sini juga wow, bertaburan. Tuh. Jadi banyak dagingnya, sama ada bawang goreng seperti biasa ya. Basicnya soto. Nah, dan ini pemirsa, kuahnya kalau saya lihat di perbedaannya dengan soto-soto yang kemarin itu, dia kuahnya bukan kuah yang bening, tapi juga bukan kuah yang berbumbu pekat juga gitu. Kita mau icipi dulu nih pemirsa ya, untuk kuah original sebelum ditambahkan dengan berbagai macam pelengkap yang lain. Nah, saya mau icip dulu nih pemirsa. Ya, ndoke kelelep deh, serapopo. Icip dulu. Ini untuk kuahnya, bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa, soto Blitar Cianjur. Wow. Gurih. Kaldunya itu jadi kalau dari soto yang biasanya ada di Jogja dibandingkan dengan soto bening, ini lebih berbumbu dan lebih berkaldu. Tapi kalau dibandingkan dengan soto yang berbumbu dengan kuah yang pekat, ini lebih light. Jadi ini lebih ringan gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Tapi gurihnya itu nampol banget pemirsa, karena mungkin ada olahan dagingnya yang biasanya kalau ada olahan daging itu untuk bumbu atau juga untuk kuahnya itu biasanya masaknya juga pakai dagingnya gitu pemirsa. Enak banget. Rekomendasi untuk pemirsa yang belum pernah nyobain soto dari Jawa Timur satu ini, soto dari Blitar. Saya baru tahu loh, ternyata di Blitar itu ada salah satu soto khasnya yang ternyata di Jogja ini juga bisa ditemukan. Nah, ini ada dagingnya nih pemirsa. Saya mau coba langsung dagingnya aja deh. Monggo pemirsa, daging sama kecambah nih ya. Jadi memang dagingnya ini juga nggak alot pemirsa ya. Dan ini untuk yang bikin penasaran nih, kentang goreng yang diiris gitu ya. Ya semacam keripik kentang tadi itu ya namanya ya. Monggo. Enak pemirsa. Oh ya, di sini juga ada pelengkap lain. Ada emping ya, kalau misalnya pemirsa itu pengen ditaburin yang kriuk-kriuk di sini. Ada emping sama ada kerupuk, ya kerupuk seperti ini ya. Kerupuk apa gitu jenenge? Kerupuk telo apa ya? Nah, ada kerupuk sama ada emping di sini pemirsa. Nah, ini dari campuran untuk kuahnya dan juga untuk berbagai macam rasanya di sini itu udah pas banget. Jadi bener-bener
rasa apa ya namanya, percampuran dari rasa kuahnya ini pemirsa dengan bumbu-bumbunya itu nggak lebay tapi juga kerasa gitu loh. Jadi memang benar-benar gurihnya itu nampol banget loh. Dan rasanya itu memang ya seperti soto di Jogja tapi beda. Aduh piye yo jelasnya ini yo. Bingung iki malahan pemirsa. Nah, saya mau coba untuk telurnya. Jadi baru kali ini saya menemukan telur ada di dalam soto. Mungkin pemirsa juga ada yang pernah, belum pernah gitu menemukan. Saya mau pakai telurnya dengan irisannya nih. Satu iris telur kuning sama putihnya, ditambah nasi dan juga dagingnya. Oke, monggo pemirsa. Rasanya baru. Sebenarnya ini sesuatu yang biasa gitu lah, cuman jarang ditemukan gitu, alias nggak pernah ditemukan sih kalau di soto-soto sebelumnya ya, telur ini dicampur dengan soto. Atau mungkin pemirsa kalau misalnya pengen coba beli soto apa aja gitu di rumah terus diirisi telur dewe gitu kan ya. Penasaran ben koyo rasa soto jancuk. Kayak berasa kalau ngucapin nama sotonya ini kayak pengen misuh gitu loh pemirsa. Saya mau kasih untuk penambahnya pemirsa. Nah ini sendoknya juga beda. Ini sendoknya ini kayak sendok soto Kudus juga gitu ya. Kita mau kecerin dulu. Karena biasanya sih pelengkap dari soto yang nggak pernah ketinggalan dan selalu ada itu jeruk nipisnya dan dikasih sedikit kecap. Kalau misalnya pemirsa suka pedas bisa ditambahkan dengan sambal. Wah ini juga kecapnya mantep nih. Jadi kecap yang ecek-ecek sama kecap yang berkualitas itu beda dari ketika kita mengecurkan atau kita menuangkan kecap itu sendiri gitu loh pemirsa. Teksturnya tuh udah beda, tekstur dan juga warnanya itu udah beda, termasuk juga rasanya pasti ya. Nah ini kita mau coba dengan campuran yang sudah saya kasih jeruk dan juga kecap pemirsa. Monggo lo mampir ke sini. Kalau misalnya pemirsa pengen bisa misuh tanpa harus merasa bersalah. Soto nih jancuk. Monggo pemirsa. Kok seneng banget ngulang-ngulang ya. Jadi makin seger banget gitu ya. Jadi udah seger, terus juga ditambah gurih sama ditambah rasa apa ya namanya ya, rasa telur dan juga dagingnya ini. Kalau saya sih salah satu yang nggak boleh ketinggalan juga sambal nih pemirsa. Mantep ya. Oh ya, kalau misalnya pemirsa nih pengen mencoba sesuatu yang berbeza, nggak ada di tempat lain, saya mau coba nih pemirsa ya. Ini semacam kuliner yang cukup ekstrim. Kok kayaknya gini sih? Keong sawah, tapi ini halal pemirsa. Karena kan kalau misalnya pemirsa nih ada yang melihat nih, keong sawah itu kan ada yang warnanya kuning tuh, keong emas, keong racun. Nah itu sebenarnya yang itu nggak boleh dimakan ya. Keong sawah itu biasanya dia itu yang cangkangnya warnanya itu lebih kehitaman. Tapi kalau yang nggak boleh dimakan itu yang warnanya kuning gitu. Nah kalau ini yang cangkangnya hitam gitu pemirsa. Jadi ini halal. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Kameramen saya kegelian pemirsa. Dia merinding gitu katanya. Mungkin nggak pernah melihat ya. Dan ini teksturnya tuh kenyal. Rasanya itu malah kayak rasa seafood pemirsa ya, makanan laut gitu. Jadi kenyal, terus juga ya gimana ya, susah mengungkapkannya. Kita coba lagi. Kenyal dan mirip daging sih, tapi beda kenyalnya. Kalau pemirsa nggak terbiasa atau pengen coba, bisa datang ke sini. Oke, kita pemirsa, kita mau makan dulu pemirsa, yuk. Nah, ini bukanya dari pagi pemirsa. Ibunya mana ya? Saya mau nanya tutupnya jam berapa gitu.
Kalau mau ditambahkan dengan berbagai macam pelengkapnya nih pemirsa, di sini juga seperti soto pada umumnya kalau di Jogja ya. Nah, tapi yang ini nih pemirsa, wah tempenya ini baru mateng, ini menggoda sekali. Kalau misalnya pemirsa tuh suka nyemil gorengan, kok ya enak ya. Ini bumbunya apa ya? Biasanya saya celupin seperti ini. Nah, mau nggak pemirsa? Jadi dari pelengkapnya ini cukup seperti ini aja udah enak banget. Oh iya, ini harganya juga masih terjangkau pemirsa ya. Untuk pemirsa yang ingin mencicipi soto khas Blitar ini, itu ada di sekitaran Sono Pakis ya Bu, gini nggih. Sono Pakis. Tutupnya jam pinten Bu? Jam 5 sore. Jam 5 sore, bukanya jam pinten Bu? Jam 7. Nah, pemirsa jam 7 sampai dengan jam 5 sore ya. Ini pokoknya pemirsa nanti cari aja Google Map dengan nama soto Cianco. Nah, kemarin juga kita sempat nyari nih ya, soto yang unik, yang khas dari daerah-daerah di Indonesia, dan kita dapat soto ini dengan rating di Google yang bagus. Jadi rating bintangnya cukup tinggi. Kalau misalnya pemirsa pengen nyoba juga, tempatnya itu pokoknya klasik dan kayak berasa di rumah eyang gitu. Jadi ornamen-ornamennya dan juga bentuknya itu unik banget pemirsa ya. Dari depan aja udah kelihatan ada jendelanya tuh yang miring gitu, juga ada apa namanya? Niku mobilnya sinten nggih Bu nggih? Oh nggih. Oh, dari tahun berapa itu Bu mobilnya? Dari tahun 48. Ini limo ya Bu ya? Limo atau apa sih Bu? Ada mobil. Hah? Holden. Nah, ada mobil Holden pemirsa. Jadi panjang banget gitu. Itu kalau misalnya pemirsa suka moto-motoin berfoto dengan sesuatu hal yang unik, ada mobil klasik yang panjang banget gitu ya. Terus juga dengan ornamen-ornamen di sini tuh berasa klasik banget gitu ya. Dan tempatnya itu masih berasa asri gitu. Enak banget pokoknya, seperti kembali ke masa lalu pemirsa. Monggo makan lagi. Di sini juga banyak pilihan minum yang pemirsa bisa pesan. Tapi seperti biasa sih kayaknya yang paling jadi pilihan sih kalau saya untuk selera, monggo ya pemirsa. Tapi kalau saya ini adalah lemon tea hangat, kayak di iklan gitu ya, lemon tea hangat untuk melegakan tenggorokan. Monggo pemirsa. Wah, mantep banget nih pemirsa ya. Kalau misalnya pengen kriuk-kriuk, boleh banget ditambah sama kerupuk. Nah, jadi kalau misalnya pemirsa nih, terutama untuk yang ada di luar Jogja, atau mungkin pemirsa itu datangnya dari sekitaran daerah Jawa Timur, ketika datang ke Jogja itu pengennya makannya atau juga menikmatinya itu kulineran yang berasal dari daerah asalnya gitu. Terutama untuk yang dari Blitar bisa mampir ke sini. Ini juga nggak jauh kok ya dari pusat kota. Jadi ya mungkin sekitar 15-an menit lah, sekitar dari titik nol itu sekitar 15 menit aja. Jadi kalau pemirsa cari di Google Map, tinggal di rute aja, dan ini gampang menemukannya ya, di pinggir jalan kok. Jadi kalau pemirsa pengen menikmati kulineran yang khas, yang unik, dan juga yang bikin misuh tapi nggak bersalah, ke soto Cianco pemirsa. Yaudah deh. Kalau gitu Hani mau menikmati kuliner dari soto khas Blitar ini pemirsa ya, dengan keunikannya. Jadi kita masih keliling di Soto The Series dengan berbagai macam keunikan, kekhasan, dan juga dengan cita rasa yang berbeda-beda dari soto-soto di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah kemana aja nih? Yang belum mana aja pemirsa? Yang belum kira-kira boleh ya kasih komen, kasih saran, dan juga kasih masukan. Kita masih dengan Soto The Series, atau mungkin pemirsa nih ada yang menemukan gitu soto yang kira-kira itu dari daerah pemirsa yang jauh, tapi ternyata di Jogja itu ada. Nah, silakan kasih tahu ke kita ya, supaya nanti kita juga bisa datengin, kita review, kita icipin. Supaya nanti juga yang lain bisa tahu, oh ternyata soto-soto di Jogja itu banyak sekali ragamnya. Jadi kita bukan untuk membedakan atau membandingkan ya, enggak sama sekali. Karena semuanya punya cita rasa yang berbeda, dan semuanya itu endulita bambang wati pemirsa, enak ya. Yaudah kalau gitu pemirsa, saya mau menikmati kekhasan salah satu dari daerah Indonesia,
terutama dari Blitar ini dengan keongnya ini pemirsa ya, dan juga dengan pelengkap dan mantepnya soto yang ciancuk, enak banget ini pemirsa. Ya udah, kalau gitu pemirsa jangan lupa juga untuk bisa like kalau suka dengan video ini, bisa komen, atau juga untuk pemirsa bisa subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tanda loncengnya supaya pemirsa nggak ketinggalan dengan video-video terbaru kita, terutama kalau pemirsa itu butuh sekali, gila sekali dengan yang namanya dolan dan kulineran untuk Jogja DIY ini. Ya udah, sampai jumpa pemirsa. Pareng.